Kemudian kami tahun kemarin itu mengadakan pengabdian terkait media pembelajaran. Media pembelajaran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fatar Talk, media komunikasi dan informasi Fakultas Tarbiyah IAIN Madura. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kedatangan seseorang yang luar biasa, sahabat Fatar, di mana beliau ini adalah Ketua Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah IAIN Madura. Saya sapa dulu, ini Ibu Aflahah MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Bu? Alhamdulillah Sehat. Pak. Oke. Alhamdulillah, beliau ini Ketua Prodi yang hanya satu perempuan atau enggak, masih Ya, ada masih ya? Ada lagi selain Prodi PGMI gitu. Ya, ada Prodi IPS, Prodi PIAUD dan PAI, Pak. Alhamdulillah. Jadi tidak sendirilah ya, Bu. Ya. Oke. Baik, sahabat Fatar, pada kesempatan ini kita selama 30 menit ke depan akan berbincang santai terkait Prodi PGMI IAIN Madura. Nah, nanti Ibu Aflahah ini tentunya akan banyak yang akan kita dapatkan informasi seputar tentang Prodi PGMI IAIN Madura. Nah, Ibu, tentu sahabat Fatar ingin tahu banyak tentang Prodi PGMI IAIN Madura. Mungkin sebelum kita panjang lebar nanti ke depan, Bu, sahabat Fatar ini ingin tahu seperti apa sebenarnya awal mula mungkin, Bu, dari sejarah Prodi PGMI IAIN Madura ini sampai sekarang ini. Monggo, Bu. Baik, terima kasih. Jadi awal mula kenapa PGMI ini diadakan di Fakultas Tarbiyah IAIN Madura ini berdasarkan permintaan dari masyarakat, Pak. Nah, jadi ada beberapa tokoh masyarakat yang dimana di sana menginginkan adanya alumni guru MI khususnya supaya memiliki kompetensi yang seperti yang diharapkan gitu. Maka kemudian pada tahun 2014 itu didirikanlah Prodi PGMI. Oh, ini berdirinya Prodi PGMI ini sejak 2014 ya, Bu? 2014 didirikan dan mulai dilaksanakan tahun 2015. Oh, 2015. Iya. Alhamdulillah. Nah, itu sahabat Fatar tentang sekilas sejarah Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah IAIN Madura. Nah, selanjutnya, Bu, tentu sahabat Fatar ini ingin tahu banyak pula selain sejarah terkait dengan profil yang nantinya mungkin diceritakan bagaimana visi, kemudian juga bagaimana misinya dan lain sebagainya lah nanti ya, Bu. Nah, mungkin ada enggak, Bu, visi dari Prodi PGMI ini seperti apa? Ya, jadi begini, PGMI ini alhamdulillah sudah terakreditasi B di tahun Desember 2019. Sudah terakreditasi, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, untuk visinya ini, Prodi PGMI ini menjadi program studi yang unggul untuk menyiapkan calon guru madrasah ibtidaiyah yang profesional, kompetitif dan berwawasan profetik. Wah, profetik ya. Ya, Ibu. maka kemudian misinya di sini
menciptakan proses pembelajaran yang bermutu, kemudian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan ada juga bekerja sama dengan lembaga atau institusi terkait. Begitu. Artinya tidak hanya di ruang lingkup pendidikan saja ya Bu, jadi ada ranah-ranah yang lainnya, cakupan dari misi Prodi PGMI. Nah, begitu sahabat Fatar terkait dengan visi dan misi dari Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah Madura. Nah, terus Bu, terkait dengan capaian atau lulusan ini, seperti apa yang diinginkan dari Prodi PGMI ini? Oke. Jadi berdasarkan visi misi yang sudah saya sampaikan tadi, maka kemudian untuk capaian lulusan ini, profil utama itu adalah menjadi guru kelas. Oh, guru kelas. Kemudian ada profil tambahan. Profil tambahannya itu menjadi guru baca tulis Al-Quran, kemudian pendampingan terhadap anak berkebutuhan khusus, kemudian menjadi pembina pramuka. Oh, itu adalah di luar dari pendidikan yang tadi ya, profil tambahan ya. Jadi di samping jadi guru kelas, kemudian dia pula disiapkan untuk menjadi baca tulis Al-Quran, guru baca tulis Al-Quran, kemudian pembina pramuka dan pendamping ya. Ini nilai plus berarti ya Bu? Nilai plus ya. Oke, sangat luar biasa di Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah YIN Madura itu sendiri. Nah, itu sahabat Fatar terkait dengan profil Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah YIN Madura. Sahabat Fatar, Fakultas Tarbiyah YIN Madura, tadi sudah kita mendengarkan terkait dengan profil Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah YIN Madura. Nah, ini Bu, selain dari yang tadi sudah disampaikan ke sahabat Fatar ini, dari lulusan tadi sudah disinggung ya, jadi menjadi guru kelas, kemudian di samping guru kelas jadi guru baca tulis Al-Quran, pramuka, pembina pramuka dan pendamping ABK ya. Nah, lalu ini terkait dengan penunjang untuk menunjang terhadap lulusan kita atau lulusan Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah Bu. Entah fasilitas Bu atau program yang ada mungkin Bu. Oke. Apa kira-kira? Jadi berdasarkan JPL tadi, ya berdasarkan JPL tadi, maka kemudian untuk bekal yang kita berikan kepada mahasiswa terkait guru kelas, maka kita sudah memberikan pembelajaran di kelas dan kemudian didukung dengan adanya lab terpadu. Oh, sudah punya lab Bu? Sudah ada lab terpadu. Jadi di sana ada MIPA, kemudian ada IPS, ada kesenian juga ada. Lengkap alat yang ada di lab? Lengkap. Jadi kebetulan tempatnya itu ada di gedung I. Oh, di gedung I, lantai 3 ya. Itu digunakan dalam setiap mata kuliah atau kuliah khusus? Mata kuliah tertentu Bapak, seperti halnya matematika, kemudian biologi. Jadi ada lab khusus gitu. Tapi tidak jarang dosen itu mengadakan kegiatan di luar kelas, seperti untuk kegiatan biodiversitas dan lain-lain. Oh gitu. Ngomong-ngomong terkait dengan lab nih, lab ini bisa dinikmati oleh dosen Prodi PGMI semata, atau bisa juga entah orang luar ingin tahu tentang seperti apa perkembangan ilmu tertentu dan lain sebagainya, bisa enggak Bu? Bisa Pak, dari luar. Beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi itu ada dari salah satu lembaga di Pamekasan mengajukan permohonan supaya siswa bisa mengunjungi lab sekaligus praktek di sana. Jadi ini terbuka. Terbuka untuk umum. Itu terkait fasilitas ya Bu? Fasilitas. Ya. Mungkin ada
program unggulan, Bu? Nah, kemudian itu terkait dengan penunjang pembelajaran ya. Kemudian sesuai dengan CPL yang kedua tadi terkait dengan baca tulis Al-Quran, maka kami menyelenggarakan uji kompetensi baca Al-Quran. Oh, ada uji Ya, kompetensi. uji kompetensi tahsin qiraatul Quran. Biasanya ini dikhususkan mahasiswa semester 7. Semester 7. Semester 7. Jadi bagi yang lulus nanti mereka bisa mendapatkan sudah mengikuti uji kompetensi tahsin qiraatul Quran. Oh, Karena begitu, ya. di prodi PGMI ini mewajibkan hafalan juz 30. Diwajibkan untuk hafalan. untuk hafal juz 30. Artinya kalau tidak hafal juz 30 tidak bisa untuk ikut skripsi atau bagaimana, Bu? Hafal juz 30 itu merupakan persyaratan pengajuan judul. Oh, Begitu. wah, ini nilai plus nih ya, nilai plus ya, Plusnya. nilai plus. Jadi di dalam hafalan juz 30 itu kan mesti yang dinilai kita dari qiraahnya. Maka kemudian di semester 7 itu ada kegiatan uji kompetensi Uji tahsin kompetensi. qiraatul Quran. Oke. Nah, untuk yang pembina pramuka, kami bekerja sama dengan Kuarcap Kabupaten Pamekasan melaksanakan KMD. Oh, KMD apa Ya, itu? KMD. KMD itu kemahiran, kemahiran tingkat kemahiran dasar, tingkat kemahiran dasar, tingkat ya. dasar. Oke. Dan kami tidak hanya cukup di situ. Jadi nanti setelah mereka melaksanakan KMD, kami masih memfasilitasi supaya mereka bisa mendapatkan surat keterangan pembina. Oh, jadi Nah. dari KMD itu ada surat keterangan sehingga nanti bisa Menjadi pembina. Oh, Karena begitu. sekarang di sekolah-sekolah itu untuk menjadi pembina yang diakui perlu adanya surat keterangan itu. Wah, ini luar biasa ini ya, Ya. luar biasa sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke. Jadi itu digelar setiap tahun, Bu, atau seperti apa? Selama sebelum pandemi kita laksanakan, tapi saat pandemi ini kita bekerja sama dengan pramuka. Oh, ke Begitu, pramuka, karena oke. tidak mungkin untuk dilaksanakan secara mandiri. Oke. Nah, untuk yang CPL tambahan yang terakhir ini terkait dengan ABK, pendamping ABK, kami bekerja sama dengan EPC. Oh, EPC. Ya, jadi lembaga konselor begitu. Lembaga konselor ya. Nah, bentuknya itu seperti apa, Bu? Kerjasama dengan EPC? Mengadakan pelatihan, kemudian setelah pelatihan kemudian pendampingan. Jadi sampai mahasiswa ini benar-benar paham bagaimana melaksanakan pembelajaran di pendidikan inklusinya. Oh, begitu. Wah, luar biasa nih. Nah, sahabat Fatar, itulah tentang fasilitas kemudian program unggulan yang ada di Prodi PGMI IAIN Madura. Nah, terus Bu, di samping ada fasilitas tadi berupa lab gitu ya, kemudian program unggulan tadi, ada ndak prestasi yang sudah dicapai oleh Prodi PGMI ini selama ini? Oke. Kalau prestasi, saya sebutkan dari mahasiswa dulu ya, Pak ya. Dari mahasiswanya, Jadi mahasiswa kami ini sudah pernah menjuarai di lomba mikro teaching ya, tingkat provinsi, tingkat nasional ya, Jadi, tingkat regional dan nasional. jadi sudah nasional, sudah ada ya, Bu? Sudah. Wah, luar biasa. Kemudian lomba media pembelajaran, di media pembelajaran. Juga menjuarai pula. Ya, menjuarai. Aduh, Yang wah, kebetulan luar biasa. saat itu ditempatkan di tempatnya di Jember. Kemudian Kemudian ada yang di Win Malang. Win Malang. Ya. Oke. Nah, itu adalah prestasi kemahasiswaannya ya, Bu. Ya. Nah, untuk sampai ke juara punya prestasi mahasiswa itu, tentu kan tidak hanya berangkat dari bakat mahasiswanya semata ya. Ada ndak pendampingan sebelum masuk ke kontes atau perlombaan itu, Bu? Ya. Dari dosen atau dari prodi ini? Jadi kami mendata mahasiswa yang memiliki bakat. Nah, kemudian
ada salah satu dosen yang memang khusus untuk mendampingi. Menunjuk tim lah ya. Menunjuk tim untuk mendampingi mereka mulai saat mempersiapkan lomba sampai pendampingan pelaksanaannya. Luar biasa, luar biasa. Jadi tidak hanya disiapkan untuk pendidik, tapi juga bakat yang terpendam, kompetensi yang dimiliki juga difasilitasi. Luar biasa untuk prodi PGMI Fakultas Tarbiyah ini. Nah, itu dari mahasiswanya, Bu. Kita pindah ke prestasi di dosen mungkin, Bu, atau prodi dan dosen pula. Ada ndak di prestasi di situ? Dosen di PGMI itu alhamdulillah Pak sudah ada jenjang beberapa dokter sudah, ya? Sudah ada. Luar biasa. Kemudian ada yang masih proses penyelesaian dokternya. Artinya mahasiswa kita atau prodi PGMI ini akan didampingi oleh dosen-dosen yang sudah luar biasa ya, dokter itu sendiri ya. Insyaallah. Nah, kemudian dosen prodi ini juga produktif ternyata Pak. Produktif. Jadi apa yang mereka dihasilkan ini sudah banyak menghasilkan buku-buku, kemudian jurnal. Ya. Oke. Itu apalagi di masa pandemi. Jadi banyak sekali ini karya-karya dosen PGMI ini. Artinya dosennya tidak hanya ngajar ya, Bu, di Tridharma perguruan tinggi itu ya. Ya. Nah, kemudian kami tahun kemarin itu mengadakan pengabdian. Pengabdian terkait media pembelajaran. Ya, bekerja sama dengan salah satu SD yang ada di Pamekasan. Kemudian juga mengadakan pengabdian kepada masyarakat berupa apa tuh? Pembuatan RPP ya. RPP pendampingan. Jadi kami bekerja sama dengan pengawas Kabupaten Pamekasan untuk mengadakan pendampingan kepada guru-guru, pendampingan pembuatan RPP kepada guru-guru. Jadi tidak hanya mahasiswanya yang didampingi, tapi juga mengabdi kepada guru yang ada di lembaga-lembaga di Pamekasan. Nah, baik sahabat Fatar, itu terkait dengan penunjang, kemudian prestasi mahasiswa, begitu pula prestasi dosen dan keunggulan yang ada di prodi PGMI Fakultas Tarbiyah YIN Madura. Ada lagi Pak yang terlupakan tadi. Jangan sampai lupa. Bahwa di PGMI ini, di prodi PGMI sudah ada jurnal. Punya jurnal? Sudah ada jurnal. Kita beri nama Jurnal Muqtadi. Ya. Ini dikasih Muqtadi mungkin karena kaitannya dengan Madrasah Ibtidaiyah itu sendiri ya? Tidak ya. Oke. Jadi sudah banyak dari guru-guru yang mensubmit ke jurnal kita. Artinya isi jurnal atau artikel yang masuk bukan hanya didominasi oleh dosen sendiri? Tidak. Ada dari guru, kemudian dari dosen di perguruan tinggi lain juga ada. Jadi terbuka lebar bagi masyarakat lah ya, Bu, untuk menuangkan gagasan keilmuannya di jurnal Muqtadi itu sendiri. Nah, itu sahabat Fatar terkait dengan tambahan dari keunggulan atau program yang ada di prodi PGMI Fakultas Tarbiyah. Baik, sahabat Fatar, untuk bincang-bincang santai kita pada kali ini sudah 25 menit nih. Tinggal sedikit waktu untuk kita mendapatkan banyak informasi dari Ketua Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah YIN Madura. Sebelum kita ke penutup, sahabat Fatar, saya ingatkan jangan lupa like, share, and subscribe kanal YouTube Fakultas Tarbiyah YIN Madura di bawah ini. Jangan lupa ya, jangan lupa. Karena dari situ informasi terkait dengan Fakultas Tarbiyah akan sahabat Fatar dapatkan. Baik, buka prodi. Ini sudah di ujung, Bu. Di ujung. Tentu kita penting untuk mengajak sahabat Fatar agar
dia bisa bergabung bersama prodi PGMI Fakultas Tarbiyah IAIN Madura. Mungkin monggo Bu. Jadi diajak sahabat Fatar ini untuk ikut bergabung di prodi kita. Monggo, Jadi dari pemaparan tadi bahwa kita tidak hanya menyiapkan guru kelas, tetapi juga ada profil tambahan, yaitu baca tulis Al-Quran, kemudian pembina pramuka dan pendampingan ABK, dan itu sudah kita bekerja sama dengan instansi terkait, ya. Jadi tidak hanya fokus di guru kelas, tapi yang lain pun juga kami sudah menyiapkan. Maka dari itu, sahabat Fatar, mari kita dukung gerakan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kita menghidupkan kembali lembaga pendidikan keislaman dengan mencetak guru-guru profesional. Salah satunya ada di PGMI Fakultas Tarbiyah IAIN Madura. Jadi pendaftaran sudah dimulai. Mari kita berbondong-bondong untuk mendaftar ke PGMI Fakultas Tarbiyah IAIN Madura. Wah, luar biasa. Terima kasih Bu. Jadi sudah diajak nih sahabat Fatar untuk bergabung bersama prodi PGMI Fakultas Tarbiyah. Jangan lupa. Jadi sahabat Fatar segera lihat informasi bagaimana tata cara untuk bisa bergabung bersama prodi PGMI Fakultas Tarbiyah IAIN Madura. Nah, untuk tahu terkait informasi seputar prodi PGMI Fakultas Tarbiyah, sahabat Fatar bisa mengunjungi media sosial yang dimiliki oleh prodi PGMI, baik dari Facebook gitu ya. Tetap bisa masuk ke prodi PGMI IAIN Madura, begitu pula Instagram, kanal YouTube di prodi PGMI Fakultas Tarbiyah. Nanti akan banyak informasi di kanal-kanal tersebut. Mungkin hanya itu Bu ya. Jadi saya mengucapkan sangat banyak terima kasih karena sudah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi informasi kepada sahabat Fatar Fakultas Tarbiyah. Jadi PGMI ini Pak, terakhir PGMI ini kami memiliki semangat gitu ya, dengan kalimat PGMI mengabdi untuk agama dan negeri. Wah, luar biasa. Jadi mengabdi untuk agama dan negeri. Jadi tidak hanya ke agama tapi juga mengabdi untuk negeri. Baik, sahabat Fatar, saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa like, share, dan subscribe kanal YouTube Fakultas Tarbiyah IAIN Madura. Mungkin hanya itu yang dapat kita sharingkan pada kesempatan kali ini. Saya Ahmad Fawaid. Sekali lagi terima kasih Ibu. Sama-sama. Sudah bersedia bergabung di Fatar Talk kita ini. Dari saya akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.